wabarakatuh. Hello, my great students. Welcome to English class, the 8th grade of SMP1 Pilang Kenceng. I'm Mrs. Maya, your English teacher. Today we will discuss about asking and stating ability and also willingness dengan KD 3.2. Asking and stating ability, menanyakan dan menyatakan kemampuan or disability, ketidakmampuan. 1A, stating ability, menyatakan kemampuan menggunakan modal can. Contoh kalimatnya, I can play piano. Bagaimana menyusunnya? Kalimat berita atau kalimat positif diawali oleh subjek yaitu I, diikuti oleh modal can untuk menyatakan kemampuan dan diikuti oleh kata kerja bentuk 1, play. Dalam bahasa Inggris, kata kerja itu ada 3, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Play, bentuk 1, bentuk 2-nya play it, diberi ed, kemudian bentuk 3-nya juga play it, sama dengan bentuk 2 diberi ed. Ingat, setelah modal kalian ikuti oleh kata kerja bentuk 1 murni tanpa s, jadi kalian tidak bisa mengatakan plays setelah can atau kalian mengatakan playing. Jadi kalimat I can playing itu adalah salah. Sedangkan yang kedua, asking ability, menanyakan kemampuan, kita meletakkan modal can mendahului subjek untuk menyusun kalimat tanya. Can you play piano? Bisakah kamu bermain piano? Perhatikan di sini, can diletakkan di depan you, di depan subjek. Dalam bahasa Inggris ada 2 kalimat tanya. Kalimat tanya tanpa kata tanya. Contohnya ini, can you play piano? Jawabannya adalah yes or no. Yes, I can. Ya, saya bisa. No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Sedangkan kalimat tanya yang kedua adalah kalimat tanya menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Contohnya what, apa, where, di mana, when, kapan, dan seterusnya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya, kita letakkan kata tanya di depan can. Jadi what-nya dulu baru can, kemudian diikuti oleh subjek. What can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? Jawabannya, I can play piano. Saya bisa bermain piano. 1C, stating disability, menyatakan ketidakmampuan. Tidak, bahasa Inggrisnya not. Jadi kalau stating disability kita menggunakan modal can yang diikuti oleh not. Cannot disingkat can't. Contoh kalimatnya, I cannot play piano. Kalian bisa mengatakan I can't play piano. Jadi kalian tinggal meletakkan not setelah modal can. Could, stating past ability, mengungkapkan kemampuan umum di masa lalu. Kemampuan tersebut tidak ada lagi di masa sekarang. Contohnya, Jane could speak German when she was a kid, but now she has forgotten it. Jane bisa berbicara bahasa Jerman ketika dia masih kecil, tapi sekarang dia telah melupakannya. Dari kalimat ini,
kalian bisa memahami bahwa kemampuan berbahasa seseorang itu bisa hilang. Seperti Jane, dulu ketika masih anak-anak bisa berbicara bahasa Jerman, tapi sekarang sudah lupa. Kenapa? Karena dia sudah tidak menggunakan bahasa itu dalam berkomunikasi. Misalkan Jane waktu kecil tinggal di Jerman, jadi dia bisa berbicara bahasa Jerman. And then dia pindah ke Indonesia. Setelah dewasa, dia tidak menggunakan bahasa Jerman itu lagi. Dan ketika kembali ke Jerman, dia sudah lupa bagaimana berbicara bahasa Jerman. Jadi kalau kalian ingin pandai berbahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kalian mempelajari modal, nanti setelah ini kalian coba gunakan. Misalkan menulis buku harian kalian dalam bahasa Inggris. Jadi bagaimana menyusun kalimatnya? Sama. Subjek, kemudian modal, kemudian kata kerja bentuk satu. Subjeknya Jane, modalnya karena kemampuannya di waktu lampau can berubah jadi could. Diikuti tetap kata kerja bentuk satu. Speak. 1D couldn't, stating past inability. Couldn't didapat dari could dan not, artinya sama dengan cannot, tidak bisa. Tetapi ketidakmampuan ini di waktu lampau. Misalkan sekarang ini Bu Maya seorang guru kan, kemudian Bu Maya sekarang mengatakan, I couldn't drive a car when I was a student. I couldn't, saya tidak bisa drive a car, mengendarai sebuah mobil. When I was a student, ketika saya pelajar. Ingat, ketika saya pelajar. Berarti sekarang Bu Maya sebagai guru pasti bisa mengendarai mobil. Jadi saya bisa mengatakan I couldn't drive a car when I was a student. Now I can drive a car. Sekarang saya bisa mengendarai mobil. Jadi paham artinya masa lalu dengan masa sekarang. Kalau bahasa Inggris, masa lalu itu memakai bentuk dua. Sedangkan atau kata kerja bentuk dua, di sini pakai kata bantu bentuk dua, could, bentuk duanya dari can. Kemudian asking willingness, menyatakan dan menanyakan keinginan. Willingness, untuk membicarakan tentang masa yang akan datang dan untuk mengekspresikan keinginan atau willingness. Contohnya yang masa akan datang. John will always be there to listen to your story, no matter how busy he is. John akan selalu ke sana untuk mendengarkan ceritamu. Tak masalah betapa sibuknya dia. Sedangkan sekarang yang kita pelajari will yang diartikan sebagai willingness saja. Contohnya, I will come to your party. Saya akan datang ke pestamu. Berarti saya menyatakan keinginan saya untuk datang ke pesta kalian. To be, will not, disingkat won't. Not artinya tidak.
Will not menyatakan unwillingness, tidak willingness keinginan. Jadi menyatakan ketidakinginannya. I will not come to your party. Saya nggak ingin datang ke pestamu. Kalian bisa singkat menjadi I won't come to your party. Saya tidak akan datang ke pestamu. To see would, wouldn't. Would bentuk dua dari will. Wouldn't bentuk dua dari will not or won't. Jadi karena di sini bentuk dua, jadi would sama wouldn't itu menyatakan willingness and unwillingness in the past. Jadi keinginan ataupun ketidakinginan di waktu lampau. Adapun contoh kalimatnya adalah I was late for work today because my car wouldn't start. Saya terlambat bekerja hari ini karena mobilku tidak mau di starter. Berarti sekarang mobilnya sudah bisa di starter. Tadi ketika waktu mau berangkat, mobilnya susah di starter. Akhirnya ke bengkel dulu dibetulin. Akhirnya I was late for work today. Saya terlambat bekerja hari ini. Berarti ketika ngomong itu mobilnya sudah bisa di starter dan saya sudah bisa ke bekerja. I think that's all for today. For your attention. Goodbye.